Pak Mulyo mau buka dalam doa? Ya, boleh. Silakan, Pak Mulyo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam segala kegiatan kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan memulai Zoom meeting ini bersama Pak David Klein dan teman-teman yang lain. Terima kasih kesempatan ini kami boleh memuliakan nama-Mu dengan talenta yang Kau berikan. Melalui kegiatan ini kami boleh melayani gereja kami masing-masing, Tuhan. Kau menyertai Pak David Klein dalam memberikan materinya supaya kami juga dapat mengerti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, makasih Pak Mulyo. Sama-sama, Pak. Ya, salah satu orang tua saudara kita sudah dipanggil Tuhan, jadi kita turut berduka cita ya. Iya. Oke, saya langsung saja karena sudah lumayan terlambat 1 menit. Ya, thank you. Siana sudah merecord. Nanti tolong hasilnya di email ya. Oke, ini adalah pertemuan yang ke-3 dari 8 kali pertemuan untuk basic. Sebenarnya yang sudah perlu diketahui itu sudah ikut selama 2 bulan karena tadinya 1 minggu 1 kali. Tapi karena kita mengejar untuk kelas yang advance, maka kita buat seminggu 2 kali sehingga yang sebenarnya yang sudah ikut itu sudah mengulang, tapi tentunya akan banyak yang masih baru kalau menurut saya. Akan selalu ada yang masih baru. Jadi kita masih punya 5 kali pertemuan lagi sebelum kita naik ke kelas yang lebih advance. Ya, kita sudah bahas kemarin mengenai proses bunyi dan sudah sampai nomor 5 kalau nggak salah kita sudah bahas. Betul, sampai nomor 5 dan sudah dirangkum juga di grup. Mungkin saya akan ulang ini sedikit bahwa 3 desibel, 3 dB SPL ya, dalam hal ini 3 dB itu di sini maksudnya adalah 3 dB SPL. Karena sekali lagi yang disebut dB itu macam-macam, ada dBu, dBv, dBm, dB dBfs, dBls, dB full scale, dB loudness unit, dB macam-macam ya. dB itu macam-macam yang sementara ini kita fokus di dB SPL. dB SPL ada kekerasan yang masuk ke telinga kita. Dan itu hanya bisa kita ketahui berapa dB-nya itu dari SPL meter yang mudah-mudahan sekarang kita semua sudah punya di smartphone kita. Ya, SPL meter ini sudah umum kalau sekarang. Kalau dulu kita harus beli hardware-nya, artinya memang ada khusus. Ya tentu untuk pengukuran yang lebih presisi memang kita akan perlu alat ukur SPL yang memang berdiri sendiri ya, yang stand alone, bukan dari smartphone. Tapi saya yakin lama-kelamaan akan digantikan semuanya oleh smartphone yang ada di tangan kita ini. Jadi semua
semua kebutuhan akan menjadi ada di genggaman kita atau dalam bahasa Inggris kita sebut ada di palm. Palm itu telapak tangan kita. Palm top berarti ada di atas telapak tangan kita gitu ya. Oke, saya akan sedikit review bahwa 3 dB SPL adalah kekerasan yang paling kecil yang dapat bisa dibedakan. Artinya kalau kita punya kekerasan 90 desibel, maka telinga kita bisa membedakan 90 dengan 93 atau 90 dengan 87. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Jadi misalnya ada kekerasan, misalnya ada orang main keyboard begitu ya, kita bilang, "Aduh ini kurang keras nih, kurang kerasnya berapa dB?" Sudah pasti yang paling kecil adalah kita tambah 3 dB gitu. Karena kalau kita tambah 1 dB itu susah sekali untuk telinga manusia untuk mengetahui bahwa sudah ada perbedaan kekerasan. Atau ini keyboard-nya terlalu keras maka kita pelankannya itu kita kita turunkannya itu 3 dB SPL gitu. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya akan sharing yang lain. Perhatikan di sini, mereknya apa saja, sama saja. Mungkin kita pernah lihat benda seperti ini. Ini kita sebut 31 band graphic equalizer ya. Karena dia ada 31 buah frekuensi mulai dari 20, 25, 31,5, 40, 50. Dan yang kita perlu hafal itu hanya sampai 1,6. 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 100, 25, 160. Sorry, hanya sampai 160 yang perlu kita hafal. Karena nanti kesananya dia berulang. Coba diperhatikan. 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100. 125, 160. Nah, dia kembali lagi ke 200, 200. Ini kelipatan dari 20. Bisa mengerti maksud saya? Jadi setelah 160 dia kembali lagi ke 200, dari 200 dia kelipatan 10-nya. Ini kan 25, maka yang di sini 250. 31,5 maka dia 315, 400 seterusnya nanti dia sampai 1,6 dia kelipatannya lagi dari 200 kelipatannya kan 2000 2 kilo dia tulisnya ya dari 2000 nanti dia kelipatannya lagi habis 2000 berapa habis 2000 berapa pasti 2500 ya ini kan 200 250 berarti dia dari 2000 pasti 2500 lalu ke 3150 4000 dan seterusnya sampai terakhir menjadi 20.000 yang kita sudah yang kita sudah tahu bahwa bandwidth dari telinga manusia ya atau frekuensi range itu dari yang paling kecil di sini 20 hertz atau hertz hingga 20.000 hertz atau hertz. Sampai sini ada pertanyaan? Ini alat ini kita sebut 31 band graphic equalizer. Sebenarnya nama lengkapnya 31 band sepertiga oktav graphic equalizer plus minus 6 atau plus minus 15. Nah, angka ini yang tadi kita bicarakan. Bahwa jika range-nya ini kita tekan, maka dia mentoknya ke atas. 20 Hz-nya bisa kita 20 Hz-nya bisa kita tambah. 20 Hz-nya bisa kita tambah mentok itu plus 6. Tapi kalau kita lepas maka paling besar plus 6. Tapi kalau kita tekan maka paling besar dia menjadi plus 15 desibel.
Nah, ada angka bagus antara 6 dengan 15 ini dari mana? Dari yang tadi. Demikian pula angka yang ini 0 mentoknya dia di plus 12. Jadi tolong diingat ya, ada angka plus 6, ada plus 12, ada plus 15. Jadi 0, plus 6, plus 12, plus 15 itu semua kelipatan 3. Bisa mengerti maksud saya? Jadi sekarang bahasa kita sudah agak mewah, Pak, bisa kita diulang lagi Pak dari itunya Pak yang tadi. ya, ya dari mana Pak Mulyo? Dari yang kenaikannya tadi Pak. Ya, ya. Jadi gini, saya kembali lagi ke sini dulu ya. Jadi manusia ini dulu. Manusia itu bisa mendengar perbedaan kekerasan itu per 3 desibel. Jadi misalnya kita punya kekerasan 70 desibel gitu. Misalnya kita punya kekerasan TV 70 desibel. Maka kita bisa tahu perbedaannya itu jika kekerasan loudspeaker TV kita itu ditambah 3 dB. Kalau ditambah 1 dB belum tahu kita bedanya. Sedangkan skala di TV itu bukan per 3 dB kan. Skala di TV itu per 1. Misalnya dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai dan seterusnya. Bisa mengerti maksud saya di sini? Nah, ternyata telinga manusia itu punya kepekaannya itu per 3 dB. Jadi kalau ada kekerasan 70 kita mau lebih keras itu harus 73. 73 mau lebih keras harus 76. 76 mau lebih keras harus 79. Jadi perbedaan antara kekerasan ini minimal 3 desibel. Dalam hal ini adalah 3 dB SPL. Oke ya, sampai sini oke. Pak Mulyo oke? Jadi jangan oke. Jadi jangan sampai ada perkataan ini kurang 1 dB nih gitu. Nggak bisa, 1 dB itu tidak bisa dibedakan oleh telinga manusia gitu loh. Telinga manusia bisa membedakan per 3 desibel. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi 80 dB dengan 81 dB menurut telinga manusia sama saja. Tapi menurut alat ukur tidak sama. Ya. Ya. Jelas ya sampai sini ya? Ya, Pak. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada yang bisa membedakan per 1 dB apalagi per 0,1 dB, per setengah dB itu bahasa-bahasa aneh itu kalau udah begitu. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang itu bahasa tolong ditambah 1 dB gitu misalnya. Itu tolong snare-nya dikurangin 2 dB misalnya begitu. Itu bahasa-bahasa aneh sebenarnya. Bahasa kita orang profesional itu pasti per 3 dB. Ya kita nggak ngomong dB juga sih keterlaluan, kecuali antar kita. Kita ngomongnya itu kurang keras tuh gitu. Berarti kalau kurang keras itu sebenarnya kita keraskannya minimal 3 dB gitu loh. Ya, oke ya. Ya. Nah, Ya. gimana cara ngebuktiinnya? Itu misalnya saya punya alat yang namanya grafik EQ ini misalnya, semua alat sama aja seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, di tombol input aja kan dia ada input, ada output gitu ya. Itu dia skalanya bukan ditulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, bukan begitu. Kalau kita perhatikan di sini dia langsung dari 0 lalu tidak ditulis, dia langsung tulis di sini mentoknya kita bisa boost, kita bisa tambah itu plus 12 desibel mentoknya. Tapi saya sarankan selalu kalau kita punya input seperti ini, punya input gain seperti ini, itu sebisanya selalu ada di 0. Dan selalu lebih baik meng-cut atau mengurangi dibanding menambah. Karena begitu menambah, kita akan menambah problem, percaya atau tidak. Tolong diingat ya. Jadi begitu kita punya
peralatan profesional audio itu biasanya dia punya angka 0. Lalu kalau dia benar-benar profesional, maka dia tulisannya bukan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu, bukan begitu. Tapi langsung 0, dalam hal ini pasti 6, saya yakin. 0, minus 6, minus 12. 0, plus 6, plus 12. Ya. Dan input gain ini sebisanya bukan di minus 12 sini, sebisanya sih di 0. Tapi ya memang kalau memang perlu, lebih bagus meng-cut atau mengurangi dibanding menambah. Karena begitu kita menambah, kita akan menambah problem kita. Itulah sifatnya alat-alat dalam dunia profesional audio itu kalau kita tambah kekerasannya di atas 0, dalam hal ini 0 ini terkenal dengan sebutan unity gain. Ya, saya tambahkan ya. Sebentar. David, boleh nanya dikit? Silakan. Buat yang di BSPL itu kan yang paling kecil kekerasan yang bisa kita dengar di 0 di 3 dB, betul tidak, Pak David? Kalau SPL betul. Enggak begitu. sorry. Aduh, ampun. Sorry. Kalau kita ngomong di BSPL, ya, kalau kita ngomong di BSPL, ya, maka kita bicaranya adalah kekerasan paling pelan yang dapat didengar itu adalah 0 desibel sebenarnya. Tapi 0 desibel itu tidak pernah ada di dunia ini. oke. Betul nggak? 0 desibel itu tidak pernah terjadi. 0 desibel Ya, betul, Pak SPL David. itu tidak pernah terjadi karena selalu ada yang namanya background noise kan. Ya. Oke. Ya, betul, Pak David. Jadi tidak pernah terjadi 0 desibel SPL atau 0 dB SPL itu teori. Hanya ada di ruangan yang namanya apa? Ruangan yang bisa 0 desibel, mendekati 0 desibel. Ada yang ingat? Ini dia namanya. Lumayan kelihatan ya. Ada yang ingat kita sudah pernah sampai ke sini? Ini urusannya udah di dunia akustik. Ruangan kedap bukan Pak disebutnya Pak? Ya. Kedap ya, ruangan kedap gitu maksudnya. Lebih dari ruangan kedap. Oh. Lebih. Saya googlein ya. Saya Google ya. Saya anechoic chamber. Soalnya kalau ruangan buat itu Pak, buat rekaman kan kedap juga kan, itu seperti itu Pak ya? Iya, Seperti itu tapi maksudnya. tidak seperti ini kan gambarnya. Kalau ini sebentar, saya share dulu. Coba perhatikan ruangan-ruangan di sini, ini udah keterlaluan ini. Dan bukan untuk audio saja, kalau untuk audio mungkin seperti ini. Kelihatan ya? Kan nggak mau kita berada di ruangan seperti ini. Studio juga setahu saya tidak ada yang ruangannya seperti ini. Ini semua adalah anechoic chamber, di mana dia punya background noise mendekati 0. Sehingga tidak ada pantulan sama sekali juga ini di sini. Full absorber ya. Full absorber, betul. Full absorber diffuser namanya. Full absorber diffuser.
Bahkan untuk mobil, motor, pesawat terbang itu juga kita ukur gitu. Berapa kekerasannya mobil yang bersangkutan supaya dapat dipasarkan, karena kalau terlalu keras tidak boleh. Akan mengganggu sekitar gitu. Ya, ini semua ini bisa kelihatan ya, di sini ada apa? Ada yang laboratorium anechoic chamber terbesar. Besar banget. Karena memang benar ada pesawat terbang bisa masuk ke sini dan sebagainya gitu. Jadi kita harus mengukur mobil ini itu kekerasannya berapa desibel gitu loh, supaya bisa dipasarkan untuk masyarakat umum. Karena ternyata bunyi itu sangat penting. Ini untuk pesawat terbang. Oke ya, sudah jelas ya? Silakan di Google sendiri, tapi memang ada yang namanya unequipped chamber. Itu baru di unequipped chamber kita bisa dapatkan 0 desibel, 0 dB SPL. Pak David, buat yang tadi contoh yang -3 sama -6 maksudnya gimana ya Pak David? Oke, yang equalizer ya. Ya, yang desibel SPL tadi Pak David. Ya, sebentar. Ini kan, ini contoh saja gitu, contoh saja. Kalau kita punya alat seperti ini, mungkin ada yang pernah lihat alat seperti ini? Kalau bawaannya kan Pak, bawaan mixernya kan nggak serumit itu ya Pak ya, cuma sedikit. Ya, betul, cuma sedikit. Hmm, Sebenarnya itu bonus kan, kita beli iya mixer iya. dikasih ini. Kecuali kalau yang pakai yang masih speaker itu ya, yang bukan nonaktif, yang speaker yang itu Pak, yang masih Speaker pakai pasif. power. Iya pasif, yang pakai itu kan yang biasa pakai gini juga ada di satu set Iya. dengan ya. Ya, ini jujur saja ini sebenarnya juga kalau menurut saya tidak lama lagi akan menghilang dari peredaran. Iya. Karena semua sudah menjadi digital. Saya sudah tidak perlu ini, tapi kalau dulu ini Ya mutlak pasti harus dipakai. ada. Hmm, Mutlak ya. Jadi ya. kalau kita perhatikan ini ada 31 buah. Kalau yang di mixer mungkin hanya ada 5, ada Nah, ya. 10, ada 4, ada 8, terserah. Tapi yang paling komplit adalah ada Ya, 31 seperti buah. itu. Nah, itu yang maksud saya kalau kita bisa hafal itu bagus. Ya. Jadi kita punya 31 buah frekuensi mulai dari 20 Hz paling rendah ya. Di mana 20 Hz-nya kita ini bisa kita plus berapa dB atau kita minus berapa dB. Bisa ngerti maksud saya? Jadi misalnya suara saya masuk ke mikrofon, lalu dari mikrofon masuk ke mixer, lalu dari mixer masuk ke alat ini. Baru dari alat ini masuk ke loudspeaker aktif misalnya. Sampai situ bisa ngerti nggak? Jadi suara saya masuk ke Ya. mikrofon masuk ke mixer. Ya. Dari mixer kan ada outputnya. Outputnya Ya. masuk ke alat ini. Baru keluar dari alat ini masuk ke loudspeaker aktif. Sampai sini bisa dibayangkan? Ya. Oke. Kalau posisinya alat ini semuanya ada di tengah seperti ini, dan posisi gainnya ini bukan di -12 tapi di 0 yang kita sebut unity gain, berarti sebenarnya sama saja seperti alat ini kita tekan bypassnya. Di Berarti flat tidak semua berarti apa ya itu? flat semua dan berarti alat ini tidak digunakan. Ya. Sama saja seperti di bypass kan. Ya, ya. Jadi hati-hati kalau kita punya alat seperti ini kita lupa melepaskan tombol bypass. Berarti kan dia di bypass gitu. Berarti kan alat ini seperti tidak digunakan gitu. Ya. Kalau tidak digunakan kan mendingan kita lebih baik kita sumbangkan ke gereja yang lebih memerlukan gitu.
Tapi masih ada yang pakai Pak yang gini Pak ya? Masih di gereja Oh, yang lama? banyak. Kalau jujur saja saya harus berkata bahwa yang tidak update itu lebih banyak daripada yang update. Maksud saya, Iya. yang tidak belajar itu lebih banyak daripada yang belajar. Setuju nggak? Bukan Ya. kita mau sombong kita belajar ya, bukan. Tapi memang gimana saya ngomongnya? Pengajaran itu kadang-kadang erat hubungannya dengan penjualan gitu loh. Ya, betul. Jadi ada yang mengajar untuk berjualan gitu loh. Pak David, maaf tadi dilepas apa enggak dilepasnya diulang Pak David, makasih. Terima kasih. Oke. Jadi selalu di alat-alat profesional untuk sound system, untuk audio itu ada yang namanya bypass seperti ini nih tulisannya. Jelas ya? Ada tulisan bypass di sini jelas? Ya. Nah, kalau ini ditekan, bypassnya ini ditekan, dalam hal ini alat ini kalau bypassnya ditekan berarti semua tombol-tombol yang 31 buah ini tidak berfungsi sama sekali. Berarti dia masuk, keluar, udah. Mau kita apa-apakan 31 buah tombol ini tidak ada fungsinya sama sekali karena posisinya sedang di bypass. Tapi begitu kita lepas tombol bypassnya baru berfungsi. Nah, kadang-kadang orang itu menfungsikannya salah. Sebelum ada suara, si grafik EQ kita ini sudah berbentuk smile. Setuju nggak? Iya, betul Pak. Jadi sebelum ada bunyi itu kita sudah sebentar. Setting situnya. Sudah bisa setting gitu. Itu lucu kalau menurut saya. Ya kadang udah membentuk kurva gitu kan, harusnya kan ada suara dulu masuk baru di ini ya di setting gitu kan. Betul Pak Mulyo. Bener nggak? Iya. Bener nggak Pak Mulyo? Belum ada suara kita udah bisa men-setting gimana caranya gitu loh. Kan nggak tahu ininya. Kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu, mana bisa. Dan kebanyakan umumnya itu dia akan menjadi seperti ini, jujur ya saya katakan. Bahwa yang kiri dengan yang kanan itu sama persis. Seperti ini. Ya, ini masih mending lah kalau menurut saya, tapi biasanya yang lebih parah itu adalah selalu dia bentuknya tersenyum, sorry. Kita sebut smile EQ. Di sini ada nggak ya? Kalau di profesional harusnya nggak ada. Tapi kalau di orang yang tidak mengerti itu biasanya dia selalu, nah kalau bentuknya seperti ini, kalau ini keterlaluan. Ini bukan begini, ini nggak mungkin ini bentuknya begini. Gelombang itu Pak. Ini udah salah dari awalnya gitu aja deh ceritanya ya. Nah, ini kalau bukan profesional biasanya begini bentuknya. Bisa ngerti maksud saya? Dia tersenyum begini bentuknya. Betul nggak? Iya. Dan ini menyalahi apa yang tadi saya katakan bahwa lebih bagus kita meng-cut daripada memboost. Ini kan berarti 20 dB-nya kita boost mentok nih ke atas. Sebelahnya diboost lagi, diboost, yang di tengah sini tidak kita apa-apakan, yang frekuensi tingginya kita boost lagi, ntar terbentuknya menjadi smile atau tersenyum seperti ini. Terkenal dengan sebutan smile EQ. Mulai ngerti atau mulai pusing? Iya, yang ngerti Pak. Tuh, apalagi seperti ini kan, ya ampun. Ini gimana caranya kok bisa begini gitu loh. Jadi dia melihat gitu loh, bukan mendengar. Ya, kita kan bicara soal audio itu bukan melihat loh, mendengar. Malam Pak David, mau tanya. Ya, monggo. Itu tadi grafik EQ-nya yang benar itu harus di sebelah mana ya Pak? Di 0 atau di berapa di sini? Kalau saya pribadi itu selalu tidak saya apa-apakan. Yang saya apa-apakan itu hanya 20-nya saya bunuh, 25-nya saya bunuh. Artinya saya bunuh itu saya kecilkan sekecil-kecilnya, bisa ngerti maksud saya? 20 sama 2 saya ya, dicoba aja gitu. Jangan kata Pak David begitu ya udah saya ikutin begitu, jangan begitu. Tapi kalau kita punya alat ini kita coba aja. Jadi tombol bypassnya kita lepas berarti dia berguna, lalu input gain kita taruh di 0. Sampai sini oke ya? Dengan syarat tidak nyala klipnya atau overloadnya atau peaknya. Ini lampu merah di sini tulisannya klip.
Kadang-kadang tulisannya peak, kadang-kadang tulisannya overload. Ini pokoknya yang lampu-lampu merah ini sebenarnya lampu-lampu bahaya. Ya, ada sesuatu yang kita lakukan gitu loh. Biasanya kalau saya selalu 20-25-nya saya turunkan, lalu nanti yang paling kanan 16 dan 20-nya juga saya turunkan habis sampai ke bawah, di mana berarti saya hanya membatasi frekuensi dari 31,5 Hz paling rendah, paling tinggi sampai 12,5 kilohertz. Ya, tapi ada aja orang yang manja, saya Bentar, 16. Pak, yang bawahnya di berapa tadi, Pak? Yang bawahnya kalau saya loh ya, ini kalau Iya. saya Pak Mulyo ya. Ya. Jangan ikutin saya ya, dicoba. Ya. Ini kalau saya selalu saya bunuh nih 20 sama 25-nya saya turunkan ke bawah gitu loh. Karena saya jamin subwoofer saya pun tidak mampu gitu loh mengeluarkan 25 Hz, terus ngapain 25 Hz-nya kita tambah-tambah, nanti jebolin subwoofer kita. Ini kita ngomong subwoofer loh, apalagi kita ngomong full range ya, bukan subwoofer. Itu hampir mustahil dia bisa mengeluarkan 20, 25, 31,5, 40, 50, ini nggak pernah ada. Ini frekuensi-frekuensi di bawah 100 ini kepunyaan loudspeaker yang namanya subwoofer. Nah, untuk lebih simpelnya lagi sebenarnya daripada kita turunkan semua ini, menurunkan tuh artinya mengurangi ya. Mengurangi dB dari frekuensi-frekuensi ini. Bisa ngerti maksud saya? Iya. Daripada kita turunin satu persatu semuanya, lebih bagus kita tekan saja tombol yang namanya low cut. Sama saja. Begitu low cut kita potong, itu sama saja dia meng-cut frekuensi di bawah berapa begitu. Di sini nggak ditulis frekuensinya, harusnya ditulis. Masih ingat minggu yang lalu saya kan katakan kalau kita di mixer ada tulisan low cut filter atau high pass filter, itu tolong diaktifkan. Ya. Sebenarnya maksudnya sama saja seperti kita membatasi frekuensi di bawah 100 atau frekuensi di bawah 80 itu kita bunuh. Tidak boleh masuk ke sistem kita. Mengapa tidak boleh? Karena saya tidak perlu. Saya tidak mau mendengar frekuensi di bawah 100 Hz kecuali saya menggunakan earphone atau headphone. Bagaimana? Sampai sini bisa mengerti? Supaya lebih mengerti ya, sebentar. Supaya lebih mengerti, saya akan Google zaman sekarang itu semuanya di Google. Jadi hati-hati kalau kita mendapat informasi apa, kita harus Google. Supaya kita yakin apakah benar atau tidak dan sebagainya. Ini sekarang saya Google sine wave. Seratus aja dulu ya. Ini sudah ada bunyinya. Harusnya. Jika yang menggunakan headphone atau earphone harusnya bisa mendengarkan. Ada yang pakai headphone atau earphone? Harusnya bisa. Ada bunyinya kan? Ada, Pak. Ada, Oke. Pak. Ada bunyi. Oke, tapi kalau yang pakai handphone atau laptop tanpa earphone headphone ini nggak ada bunyinya ini, karena loudspeaker handphone kita ataupun laptop kita nggak bisa sampai ke 100 Hz. Bisa mengerti mau saya? Tapi mungkin kalau 500 Hz bisa, kita coba ya. Nah, ini bisa kedengeran ya? Dengung, Pak, soalnya.
Ya, ini adalah frekuensi 500 Hz. Artinya handphone kita atau loudspeaker kita di handphone ataupun di laptop bergetar 500 kali dalam 1 detik. Saya tinggikan lagi, hati-hati ya. Ini volumenya tidak saya apa-apakan. Saya bikin 3500 Hz. Ini yang paling peka bagi telinga manusia adalah 3500 Hz. Oke. Kalau kita mau menghukum orang suruh dengar 3500 selama 12 jam, setelah itu dia akan Tumpah. budek total. Bisa ngerti maksud saya? Iya. Gitu. Jadi itu maksud saya, jadi kita bisa membuktikan bahwa ternyata frekuensi rendah itu susah sekali untuk didengarkan gitu loh. Oke. Jadi terus buat apa kita mengurus frekuensi yang terlalu rendah ataupun yang terlalu tinggi? Ini tanggung nih sekalian aja ya. Sekalian aja saya kasih yang tinggi ya. Misalnya di 10.000. Berarti loudspeaker kita bergetar 10.000 kali dalam 1 detik. Ada yang bisa dengar? Menenging, Pak. Ada yang bisa dengar? Masih bisa dengar? Ya. Menenging. Bagus sekali kalau masih bisa dengar, berarti telinga kita masih bagus. Ya, saya naikin lagi ya. Atau saya turunkan pasti lebih bisa dengar. Oke. Ya. Tapi kalau saya naikkan misalnya jadi ini agak susah ini, dan ini yang bisa dengar nyamuk, dan nyamuk akan lari, makanya ini gambarnya nyamuk. Mereka nawarin Susi untuk trial di sana. Papa pingin Susi menjadi pemain. Ada yang bisa dengar? Kalau pakai earphone atau headphone yang bagus bisa dengar. Enggak. Dan ini kalau kita bunyikan kita tidak terlalu keganggu, yang keganggu nyamuk. Nyamuk akan menghindar dari bunyi ini. Demikian pula kucing nih. Kucing, apa namanya? Tikus. Susah kan dengarnya? Ada yang bisa dengar? Apa nggak bisa dengar? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dengar antara dua, apakah memang telinga kita Headphone-nya kurang canggih saya, Pak. Kenapa? Headphone-nya kurang canggih saya. Bisa jadi, betul. Bisa jadi headphone-nya kurang canggih atau kita belum biasa gitu. Sebenarnya udah ada, tapi kita belum biasa dengernya. Coba ini saya dengerin lagi. Ini ada. Nggak nyampe headphone saya, Pak, frekuensi segitu. Nggak nyampe. Iya, headphone-nya nggak nyampe. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan frekuensi tinggi itu kan sebenarnya agak memalukan ya, karena susah didengarnya. Bisa ngerti maksud saya? Jadi kembali lagi ke sini bahwa plus 3 atau minus 3 dB adalah kekerasan terkecil yang dapat dibedakan oleh telinga manusia. Ini kita ngomong dB. Jelas ya sampai sini ya? Halo? Jelas ya? Ya. Oke. Iya, Pak. Kalau memang sudah jelas, saya naik lagi nih kelasnya.
Bagaimana dengan ini? Mengapa dia frekuensinya tidak 20, 21, 22, 23, 24? Kan harusnya gitu dong. Kalau kita manusia normal. Tapi orang audio tidak begitu. Selalu seperti ini. 20, 25, 31,5, 40. Selalu begitu. Sampai di mana-mana dia selalu begitu. 200 bukan ke 201 tapi 200 ke 250. 250 ke 315. Demikian pulang di atasnya dari 2000 bukan ke 2001 atau 2010 tapi 2000 ke 2500. Nah, pertanyaannya kenapa gitu loh. Tolong diingat beberapa frekuensi aja. Tolong diingat beberapa frekuensi bahwa ada frekuensi yang namanya 20 Hz, 25 Hz, 31,5, 40. Segitu dulu deh diingat. 20, 25, 31,5, 40. Sampai sini oke? Tolong diingat ya. Ya. Frekuensi 20, 25, 31,5 dan 40. Ya. Udah 4 frekuensi dulu. Bisa diingat? Ya. Bisa diingat? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Berarti kita juga bisa ingat 200. Berarti kita juga bisa ingat 200, 250, 315, 400. Kan sama aja. Tinggal dikali 10, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Berarti kalau dari 2000 sama aja kan? 2000, 2500, 2500, 3150, 4000. Ya. Bener ya? Udah diingat ya? Oke, Pak. Oke, sudah diingat ya. Kita udah mulai ke level yang lumayan ini nih. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan. Maka saya punya rumus yang namanya frekuensi yang tinggi dibagi dengan frekuensi yang rendah itu sama dengan 2 di pangkat N. Artinya frekuensi yang tinggi dibagi frekuensi yang rendah itu sama dengan 2 pangkat N. N adalah oktav. Di mana oktav adalah satuan bandwidth. Nah, makanya ini saya delay itu pertanyaan yang nomor 3 sampai hari ini. Hari ini kita buka ya. Maka mulai ada perkataan yang namanya bandwidth. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan dicoba untuk mengerti. Frekuensi tinggi dibagi frekuensi rendah sama dengan 2 pangkat N. Di mana N adalah oktav. Pak David, sorry, arti definisi bandwidth dulu, Pak. Berarti, Pak. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Bandwidth adalah jarak dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain. Jadi bandwidth dari 20 sampai 40. Masih ingat tadi? Ya kan saya minta untuk mengingat Ingat, Pak. 4 buah frekuensi ya? Ya, betul, Pak. 20, 25, 31,5, 40 kan? Iya. Percaya atau tidak, bandwidth dari 20 ke 40 itu kita sebut satu oktav. Saya bikin yang baru ya. Bentar, Pak. Bandwidth itu adalah jarak apa tadi, Pak? Bandwidth adalah jarak dari satu buah frekuensi ke frekuensi yang lain. Oh, dari satu
frekuensi ke frekuensi lainnya. Ya, misalnya jarak dari 20 Hz hingga 40 Hz. Itu kan ada jaraknya kan? Kalau kita nggak ngerti kita bukan kita nggak ngerti. Kalau kita normal kita pasti bilang jaraknya 20 sampai 40 ya 20 dong. Kan 40 Iya. kurang 20. Bisa ngerti maksud saya? Ya, iya. Jarak dari 20 Hz sampai 100 Hz berapa jaraknya? Bedanya. Ya 80 Hz dong. Kan 100 Hz dikurang 20 Hz 80 Hz. Itu adalah jawaban yang normal. Ya, jawaban orang normal akan seperti itu. Tapi begitu kita menjadi profesional dalam dunia audio, maka jawabannya adalah bukan menjadi hertz, tapi menjadi oktav. Menjadi satuannya udah bukan hertz lagi begitu kita bicara bandwidth, tapi menjadi oktav. Saya masukkan ke rumus ya. Rumusnya kan F2 per F1 sama dengan 2 pangkat N. Anggap frekuensi tingginya adalah 40 Hz. Anggap frekuensi rendahnya adalah 20 Hz. Sama dengan 2 pangkat berapa? 1, Pak. 2 pangkat 1. Bagus sekali. Maka dari sini kita membuktikan bahwa frekuensi 40 ke 20 itu oktavnya sama dengan 1. 1. Bagus. 40 bagi 20 2. Betul nggak? Ini kalau saya teruskan 40 bagi 20 2 sama dengan 2 pangkat 1. Ya, selamat menikmati ini dulu pelan-pelan. Kalau udah menikmati tolong dijawab, berarti kalau dari 20 ke 80 Hz, 20 Hz sampai 80 Hz itu berapa oktav? 2, Pak. Bagus sekali. Bagus sekali. Berarti kalau ini saya ganti jadi 80. 80 bagi 20 sama dengan? 4. 4 adalah 2 pangkat? 2. Maka bandwidth 20 hingga 80 adalah? 2 oktav. Gitu. F2 selalu angka yang terbesar ya Pak? Betul, F2 selalu angka yang terbesar, F1 angka yang terkecil. Pak David. Ya. Jadi kalau di keyboard oktav itu do re mi fa sol la si do. Kalau di equalizer 20 31 setengah 20 25 31 setengah sampai 40 ya, Pak. Iya. Itu Sebenarnya sama ya. Kalau di keyboard 1 oktav adalah do re mi fa sol la si do. Kalau di audio itu maka sebenarnya sama saja. Yang disebut 1 oktav itu adalah do re mi fa sol la si do juga. Tinggal do-nya di mana? Kalau do-nya adalah nada A di gitar itu ada nada A, ada senar yang nadanya nada A. Senar nomor berapa ada yang tahu? 5. Bagus sekali. Senar nomor 5 di gitar itu selalu nada A. Setuju nggak? Ya. Setuju. Nah, nada A di senar nomor 5 itu adalah frekuensi 110 Hz. Saya copy lagi ya.
Jika saya punya senar nomor 5, gini ngerti nggak? Apa saya mesti ambil gitarnya? Nggak usah. Kalau gitar saya punya. Kalau yang gede-gede saya nggak punya. Bisa ngerti mau saya? Ngerti, Pak. Oke. Jadi senar kita nomor 5 itu kalau kita tuning, kita stem, itu dia harus bergetar 110 kali dalam 1 detik. Nah, gimana caranya kita mencune gitar? Apakah bisa pakai telinga saja atau harus pakai alat? Tuner. Pakai tuner, jangan pakai telinga, susah banget. Bisa mengerti maksud saya? Jadi di Kenapa tuner, bisa? oke. Jadi di tuner yang bersangkutan itu selalu ada tulisan, kalau tidak tulisannya itu, kalau ada tulisan biasanya tulisannya 440 Hz. Itu yang membingungkan kita sebagai orang audio, karena sebenarnya senar nomor 5 itu 110 Hz. Ternyata 110 Hz kalau dikalikan dengan 2 menjadi berapa? 220. Maka kita tahu bahwa 110 sampai 220 Hz itu berapa oktav? 1. Bagus sekali. Lalu 1 oktav dari 220 Hz ke atas lebih tinggi berapa? 440, Pak. Karena itu di tuner tulisannya 440 Hz. Berarti sebenarnya dia buat nada A setelah oktav yang berikutnya. Bisa ngerti mau saya? Kalau ini adalah do 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 do, maka lalu do re mi fa sol la si do, itu pasti 220 seandainya. Maka do re mi fa sol la si do itu adalah 440. Bisa ngerti mau saya? Iya. Iya, Pak. Ngerti ya? Sebenarnya begitu. Sebenarnya yang disebut oktav tidak lain adalah do re mi fa sol la si do juga gitu. Pak, kenapa tahu dasarnya 110 Hz, Pak? Karena di Google. Oh iya. Karena di Google, kalau enggak nggak tahu saya. Ya, Pak. Ya, kita dan saya hafal karena kan sering ngajar. Di Google aja string number 5 gitar frekuensi tanda tanya gitu ya. Maka sekarang kita tahu bahwa dari 20 sampai 40 itu 1 oktav, setuju nggak? Setuju. 40 sampai 80 1 oktav juga. Setuju nggak? Iya, setuju, Pak. 80 sampai 160 1 oktav lagi. Setuju ya? Malam Pak David, mau tanya sedikit. Iya, monggo. Jadi yang 20 sama 25 Hz nggak perlu dibunuh ya seharusnya? Nggak perlu di apa? Nggak perlu di-cut. Nggak harus di-cut juga ya? Nggak harus sebenarnya. Cuman apakah kita punya loudspeaker atau sumber suara yang mengandung frekuensi yang bersangkutan gitu loh. Kalau memang sumber suaranya tidak ada ataupun sumber suaranya ada tapi loudspeaker kita nggak bisa menghasilkan frekuensi-frekuensi rendah tersebut, terus ngapain kita adakan gitu loh. Kita bunuh saja, betul nggak? Pak, kalau ya menanya Pak ya, boleh? Ya. Kalau dulu kan masih ada yang speaker pasif itu kan dia pakai subwoofer juga ada ya Pak. Jadi bisa digunakan ini. Sebenarnya antara speaker aktif dan speaker pasif itu sama saja Pak Mulyo. Tidak ada bedanya. Cuman speaker pasif itu powernya di luar. Ya. Speaker aktif itu powernya di dalam. Makanya untuk brand tertentu, untuk merek tertentu dia nggak mau sebutannya tuh tidak mau loudspeaker aktif, loudspeaker pasif. Mereka menyebutnya powered loudspeaker. Speaker yang sudah ada powernya gitu loh.
Bisa Ya, ngerti maksud saya? iya. Dan itu yang paling simple ya saat ini itu sebenarnya kalau mau plug and play artinya kita beli terus langsung pasang bunyinya bagus gitu, beli saja loudspeaker yang sudah built in di dalamnya, ada powernya, ada crossovernya, ada EQ-nya, dan Iya. ada semuanya. Kita tinggal dari mixer Langsung kita main tinggal sih. masukkan ke inputnya loudspeaker yang bersangkutan, selesai Iya. sudah urusannya. Hmm, Tidak usah ngurusin begini-beginian. Iya. Oke, tapi ini Ya. karena kita untuk belajar terpaksa gitu loh, Harus terpaksa belajar. kita urusannya begini-beginian. Iya. Jadi sekarang kita sudah tahu alasannya. Yang pertama tadi mengapa angka ini adalah 0, 6 atau 0,15 ya. Begitu range ini kita tekan, ini bukan menjadi 0,6 tapi menjadi 0,15 atau 0-15. Begitu range ini kita lepas, dia menjadi 0,6, 0-6. Kalau mengerti berarti bisa jawab pertanyaan saya. Berarti kalau ini saya tekan, itu kan lampu merah yang nyala. Berarti dia plus minus 15 desibel. Ya, ini angka ini berubah menjadi 15 ini harusnya. Tapi karena dia analog Oh, nggak karena bisa. diaktifkan itu jadi dia berubah ke desibel ya, Pak? Kalau range-nya ini diaktifkan, kita tekan, maka nanti yang nyala lampu merah. Maka yang paling atas ini bukan plus 6 tapi plus 15, Pak Mulyo. Iya. Oke, yang paling bawah ini bukan minus 6 tapi minus 15. Jadi desibel kan ya, Pak ya? Desibel, betul sekali. Jadi minus 15. Minus 15, 20 Hz-nya mau kita potong atau mau kita cut atau mau kita kurangi sebanyak berapa dB gitu. Kalau ini kita tekan maka 20 Hz ini bisa saya kurangi maksimal 15 dB, bisa saya tambah maksimal 15 dB. Atau kalau di 0 berarti tidak saya apa-apakan. Tambah 15. Oh iya. Jelas ya? Ya. Mudah-mudahan lumayan bisa mengerti. Pertanyaan Agak saya adalah kalau ini skalanya adalah 0 sampai plus 15, maka garis-garis ini itu per berapa desibel? Kalau seandainya ini 0 di atasnya sini plus 15, maka skala ini per berapa? Ya, benar. 3 ya Pak. Bagus sekali itu jawabannya. Kalau ini 15 maka ini 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Enggak, harus 18 ini. 0, 3, 6, 9, 2,5 Pak. 2,5. 2,5. 0,5. 2,5. 2,5 ya, betul ya? 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 gitu ya? 15, bagus sekali. Angka-angka itu sebenarnya tidak terlalu ada urusan dengan kita gitu sebenarnya ya. Tapi yang perlu diingat adalah satu, telinga manusia urusan dengan desibel itu skalanya per 3 dB SPL. Ya, kalau tadi dia bilang 2,5 itu hampir mendekati 3 masih oke gitu loh. Tapi kalau skala ini plus 6 maka ini kita tambah 1 garis sampai sini itu sebenarnya kecil sekali yang kita tambah, hampir nggak berasa gitu loh. Makanya saya bingung kalau ada orang bisa men-set grafik equalizer itu seperti ini gitu loh misalnya gitu. Itu saya agak bingung. Kok bisa seindah ini gitu loh. Indah dilihat, Pak. Ya. Indah dilihat, nggak indah didengar. Tuh, dia bisa rapi gitu loh. Visual aja, Pak. Dia bisa rapi gitu loh. Saya bingung beneran gitu. Kesalahan pengajar-pengajar yang dulunya Pak gitu Pak. Jangan gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh begitu.
Mungkin bukan salah, mungkin kurang jelas. Kebutuhan visual, Pak. Kebutuhan visual, betul sekali. Ya, tolong digarisbawahi gitu loh. Kita ini urusannya dengan audio bukan visual gitu loh. Jadi sekali lagi jangan sebelum ada bunyi kita udah ngoprek-ngoprek ini gitu loh. Belum berbunyi kita udah ngoprek-ngoprek grafik EQ gitu loh. Terus orang-orang yang lihat, hebat sekali itu orang. Jadi harus ada bunyi dulu ya Pak, baru kita bisa EQ. Pasti kalau nggak ada bunyi gimana caranya kita mau set sound system kita ya? Betul nggak? Kan harus ada sumber bunyinya dulu, baru sumber bunyi tersebut kita olah gitu loh. Kalau nggak ada sumber bunyinya kita ngesetnya bingung. Tapi kadang gini Pak, ada ini juga sih Pak. Apa? Bukan ada juga, hampir semua. Banyak sekali yang bisa men-set sound system tanpa bunyi. Itu luar Termasuk biasa. saya sih Pak. Ya kadang kita gini ya, ada pandangan sedikit aja sih Pak. Karena kan kita kadang sudah tahu karakternya, oh ini Bapak ini karakternya ini, oh ini harus disesuaikan juga ini dengan ini. Jadi kadang memang termasuk saya juga sih pribadi kadang langsung saya, oh ini Bapak ini kayak gini, ininya harus dikurangin sedikit-sedikit. Ya, kalau sudah hafal itu sangat benar. Kalau sudah hafal itu sah saja. Karena di gereja kan kita kadang tamu, oh dia pernah datang, oh Bapak ini kita apa dulu kita kita cari dulu di YouTube pembicara ini, oh kita dengerin, oh karakternya gini, terus oh kita siapin. Kadang kalau kita flat gini kan bisa jadi masalah juga. Kadang dia naik di panggung kita nggak tahu, malah feedback gitu Pak. Karena kita belum kita amankan dulu frekuensi yang berlebihan dari si pembicara tersebut gitu kadang Pak. Boleh ya, boleh, betul. Boleh Ya juga Mas, begitu. pendapat saya aja sih Pak. Kalau salah mohon maaf Pak. Enggak. Tidak ada masalah. Sekali lagi saya ingatkan, dari awal saya sudah mengingatkan bahwa sebenarnya lebih bagus pengalaman dibanding teori. Kita bisa tahu bandwidth, octave, ya, mungkin nanti sebentar lagi kita tahu wavelength, kita tahu teori yang luar biasa lah gitu. Aturan 3 dB, aturan 6 dB dan sebagainya kita bisa tahu, tapi begitu kita mengoperasikan sound system berantakan semua. Itu sangat memalukan dibanding orang yang tidak mengerti apapun tapi sound systemnya bisa didengar. Bisa mengerti maksud saya? Jangan sampai pengajaran ini menjadikan kita menjadi terlalu teoritis sehingga merusak yang sebenarnya sudah lumayan gitu loh. Bisa ngerti ya maksud saya? Jangan sampai gara-gara pengajaran ini tiba-tiba menjadi tambahan, menjadi loh kenapa jadi nggak karu-karuan gini gitu loh. Jangan sampai sistem yang sudah ada terus langsung kita rombak total mengikuti full teori gitu loh. Belum tentu benar juga. Ya, hati-hati. Apalagi dengan ruangan, karena semua ruangan itu punya karakter frekuensi yang mengakibatkan feedback. Tolong diingat, semua ruangan itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada ruangan yang feedbacknya di frekuensi berapa. Ada ruangan tertentu feedbacknya di frekuensi berapa. Tapi yang salah adalah kita menyangka bahwa yang sudah pasti nanti yang feedback adalah frekuensi 100 Hz gitu misalnya. Sudah pasti nanti yang akan feedback duluan adalah frekuensi 4 kHz gitu. Nggak mungkin, kita bisa tahu dari mana. Itu tergantung karakter ruangan yang bersangkutan, tergantung mikrofon, tergantung penempatan loudspeaker, tergantung semuanya. Kembali lagi, kecuali kita sudah hafal. Jadi ruangannya selalu seperti itu, sound systemnya selalu seperti itu, maka kita sudah tahu kalau 100 ini tidak kita potong sedikit, tidak kita cut sedikit, itu akan terjadi feedback. Bisa mengerti maksud saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi silakan saja kalau kita bisa men-set sound system kita itu tanpa bunyi. Kalau kita sudah hafal itu sia-sia saja, nggak ada masalah. Seperti saya, jujur saja di gereja saya itu tidak pernah bisa ada frekuensi di bawah 100. Nggak pernah bisa aja. Karena akustik ruangan gereja saya itu tidak memungkinkan untuk menerima frekuensi di bawah 100. Itu akan menjadi dengungan, menjadi feedback.
bunyinya nggak karu-karuan gitu loh. Jadi sebelum apapun sumber suaranya itu sudah pasti saya cut duluan gitu, dari 100 ke bawah ini sudah saya bunuh duluan. Karena tidak memungkinkan ruangannya bergema, bisa ngerti maksud saya? Dan kebetulan yang paling mengganggu adalah gema untuk frekuensi di bawah 100 Hz. Begitu. Bertanya Pak. Iya, monggo. Jadi fungsi utama grafik EQ itu apa saja Pak? Bagus sekali. Kalau dulu ini saya ngomong asal muasalnya. Dulu itu kita menghilangkan feedback atau dengungan tadi, dengungan gara-gara ruangan. Jadi kita buka satu buah mic gitu ya. Dalam hal ini kalau di gereja yang paling penting kan mic mimbar untuk khotbah. Itu yang terpenting kalau menurut saya. Bukan mikrofonnya drum yang terpenting, bukan mikrofonnya singer yang terpenting. Bukan mikrofonnya paduan suara yang terpenting, tapi yang terpenting adalah mikrofonnya pengkhotbah. Maka yang lain mikrofonnya kita matikan. Mikrofon pengkhotbah untuk khotbah nanti, untuk firman Tuhan, itulah yang kita on kan. Lalu kita besarkan volumenya sebesar-besarnya sampai dia feedback. Jangan langsung feedback ya, pelan-pelan naik, lama-lama dia feedback. Nah, feedbacknya itu di frekuensi berapa? Kita kan nggak tahu. Kalau kita bisa tahu hebat gitu loh. Nging, oh ini pasti frekuensi 2000. Ngung, oh ini pasti 200 atau 125. Hebat sekali kalau kita bisa begitu. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kita bisa tahu itu frekuensi berapa dari mana? Dari alat ukur dari handphone kita. Di handphone kita, di Play Store ataupun di App Store. Kalau handphone kita Apple itu di App Store, kalau di Android itu Play Store. Itu kita search ya, namanya frekuensi RTA gitu kali keluar. Frekuensi real time analyzer. Ada yang sudah punya? Ada yang sudah punya? Ada Pak. Nah, ya ada sudah punya. Kalau yang belum punya silakan di download yang gratisan aja. Tapi ya kalau mau profesional bayar juga tidak terlalu mahal. Saya copy lagi ya. Sampai di mana tadi? Nanti akan muncul aplikasi untuk mengetahui frekuensi mana yang lebih besar dari frekuensi yang mana. Silakan kalau ada yang mau, kalau ada yang belum punya. Pak mau tanya. Ya. Soal equalizer tadi. Ya. Misal kalau orangnya kan bassnya terlalu besar nih ngomongnya nih agak itu bisa dikurangin kan dari situ kan equalizer. Iya dong, pasti bisa. Dimainin situ kan ya. Terus bisa tapi Pak Mulyo biasanya grafik equalizer itu bukan buat per channel loh ya. Biasanya grafik equalizer itu buat keseluruhan. Iya keseluruhan memang. Jadi misal kalau ini ada pembicaraan nih yang satu nih agak keseluruhan asal ngebahas sekali kan. Ya maka, kita kurangi kan di situ kan, mainin di situ kan di EQ-nya kan. Jangan di EQ yang ini, di EQ yang di channel. Oh, yang di channelnya aja. Yang di channelnya betul, jangan yang di sini.
Ini Iya, untuk iya. keseluruhan soalnya. Iya, Iya, iya. lumayan ya. Ya, makasih Pak. Ya. Pak David, Ya, tadi kan kalau yang di EQ tadi, kalau misalkan di frekuensi 20, terus kita cut sampai minus 15 dB, berarti frekuensi 20-nya aja yang dikurangi kan, bukan berarti dia berkurang 20-nya jadi 15, bisa kayak gitu Pak. betul, frekuensi 20-nya saja. Cuman masalahnya adalah tetangga-tetangganya akan ikut terganggu juga. Tetangga dekatnya akan ikut terganggu juga. Bisa ngerti maksud saya? Bentuk terganggunya gimana Pak? Oke. Saya share lagi ya. Kalau kita lihat di sini, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Ini kan ininya dinaikin nih. Atau ini deh. Ini kan dinaikin nih. Ya. Ya. Ini kan dinaikin dari 0 naik ke sini kan? Ya. Itu yang naik bukan sebuah frekuensi itu. Yang naik adalah banyak frekuensinya. Sebelah-sebelahnya kan ikut naik juga. Bisa ngerti mau saya? Oh iya. Jadi tetangga-tetangganya ikut keganggu gitu loh. Walaupun hanya sebuah yang kita naikkan, tetap terganggu. Masuk di akal? Iya Pak. Oke. Gitu. Kalau mau yang gampang misalnya seperti ini. Kalau ini jelas kita naikkan satu buah, misalnya yang ini, ntar tetangganya ini ikut keganggu juga, ikut naik juga. Oke? Tuh. Nggak bisa kita hanya naikin satu buah frekuensi, itu hampir mustahil, pasti sebelah-sebelahnya ikut ke bawah gitu. Lumayan? Iya, oke Pak, thank you. Oke. Sekarang saya ngurus yang RTA ya. Coba diperhatikan. Jadi sebenarnya yang dia ukur itu tidak bisa sebuah frekuensi. Kalaupun hanya mau sebuah frekuensi yang ini, yang lain ke bawah juga. Ya. Jadi real time frequency analyzer kurang lebih akan gambarnya akan menjadi seperti ini. Kalau kita perhatikan nih, RTA 120, 120-nya abaikan, RMS abaikan, semuanya abaikan. Tolong fokus di RTA atau singkatan dari real time analyzer. Ya, yang lain abaikan dulu. Kalau kita punya bunyi lalu kita punya bentuk RTA seperti ini, jelas kita tahu ada frekuensi yang berlebihan dibanding frekuensi yang lain. Setuju nggak? Ada frekuensi tertentu yang lebih besar dB-nya dibanding frekuensi yang lain. Setuju nggak? Setuju Pak. Iya Pak, terlihat. Dalam hal ini adalah frekuensi ini lebih menonjol atau frekuensi ini dB-nya lebih besar dibanding frekuensi yang lain. Setuju nggak? Setuju Pak. Ternyata frekuensi ini adalah frekuensi bass drum. Maka kita tahu, oh ternyata frekuensi bass drum saya itu yang dominan itu di frekuensi berapa? Ada yang tahu frekuensi berapa? Luar biasa kalau tahu. Nih di sini. Kurang lebih aja. Kurang lebih? Ayo dijawab kurang lebihnya.
Kurang lebih 40, Pak. 40 ya? Bagus sekali. Jadi sekarang kita bisa ngomong nih kalau begini. Wih, kicknya 40 Hz-nya mantap. Gitu misalnya. Mengapa kita bisa ngomong gitu? Berdasarkan alat ukur. Dimana selalu kita bisa pilih. Ini kan yang dipilih nih yang warna putih ini. Kan semuanya kan warna kuning nih sebenarnya. Ya, yang dipilih adalah warna putih, maka frekuensi warna putih inilah yang keluar di sini. Frekuensi yang warna putih ini adalah 729 Hz. Di mana dia punya kekerasan minus 15,7 dBFS. Nah, lo mulai lagi deh. Ini bukan dBSPL tapi dBFS. Kita belum sampai ke situ, tapi intinya kita tahu dari real time analyzer kita bisa tahu perbandingan frekuensi satu dan frekuensi yang lain. Itu dulu. Dan kita berusaha membuat sebenarnya kalau kita pakai sumber suaranya pink noise, maka kita berusaha membuat supaya seluruh frekuensi ini levelnya sama. Tanggung ya. Saya akan perdengarkan pink noise. Pink noise for sleeping, ya ampun. Baru tahu ini saya, emang bisa gitu. Tuh, 10 jam dengerin pink noise, silakan dicoba, saya sih nggak mau. Do you love Gantt charts? Here's how easily you can build one in ClickUp. Oke, jika ini adalah bunyi yang keluar dari loudspeaker kita, lalu di handphone kita itu gambar ininya menjadi kurang lebih sama semua, menjadi flat. Waduh, sound system kita dan ruangan kita berarti luar biasa bagusnya. Kalau lagu tidak mungkin dia flat, tapi kalau pink noise seharusnya dia flat. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi dari tadi kita baru sampai nomor 3. Bahkan belum sampai ke wavelength, baru ke mana? Ke bandwidth ya. Agak panjang. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya teruskan. Dengan pertanyaan. Berarti dari 20 sampai 25 itu bandwidthnya berapa oktav? Kan kita sudah tahu dari 20 sampai 40 itu 1 oktav. Mengapa? Karena 40 bagi 20 sama dengan 2 pangkat N. N-nya 1. Kita sudah tahu 80 ke 20 itu 2 oktav. Mengapa? Karena 80 bagi 20 itu sama dengan 2 pangkat N. N-nya sama dengan 2. Kita sudah tahu dari 160 sampai 20 itu adalah 3 oktav. Mengapa? Karena 20 sampai 40 1. 40 sampai 80 1. 80 sampai 160 1. Maka 20 sampai 160 itu 3 oktav. 1 tambah 1 tambah 1 jadilah 3 oktav. Berapakah bandwidth dari 160 sampai 20 Hz? Jawabannya 3 oktav. Pertanyaan saya, dari 160 sampai 200 ataupun dari 20 sampai 25 ataupun dari 500 sampai 630 ataupun dari 1600 sampai 2000 ataupun dari 10.000 sampai 12.500,
itu bandwidth-nya berapa oktav? Ada yang bisa jawab? 1/3. Bagus sekali. Luar biasa itu jawaban. Udah ikut yang dulu ya? Apa Di belum? Pepadaian, Pak. Oh, di Pepadaian. Bandung, ya. Ya, ya. Ya, kalau yang sudah pernah ikut seminar saya atau apalagi offline seperti itu harusnya sudah mengerti karena saya nggak bosan mengulang. Ya, 20 sampai 25 itu kalau kita masukkan ke rumus itu dapatnya sepertiga. Tadi rumusnya gimana? F2 per F1 sama dengan 2 pangkat M. kalau saya masukkan F2-nya 25 Hz, F1-nya 20 Hz sama dengan 2 pangkat berapa? Kok bisa tahu? Karena saya hafal. Kalau yang belum hafal silakan dihitung pakai logaritma. Saya nggak mau, saya hafalin aja. Pinter matematika, Pak. Ya. Yang pintar matematik ini silakan dihitung. Bahwa 2 pangkat sepertiga itu pasti sama dengan 25/20. Saya buntu, Pak, matematika. Ya. Saya Pak, buntu kalau- matematika. Pak, kalau saya ngitungnya kan itu kan ada 3 kotak, 1 oktav. Berarti Bagus. kalau 1 kotak 1/3 gitu. Saya juga gitu. Jujur, saya juga gitu. Saya juga gitu, ngambil simpelnya saya juga begitu, sama. Jadi kan di sini ada 20 sampai 40 itu kan ada 1 2 3 kotak. 20 sampai 40 kan 1 oktav, berarti ini dibagi 3 aja gitu ya. Sangat benar itu. Paling gampang berhitung begitu. Dan dari dulu saya sebenarnya ngajar begitu, tapi tiba-tiba saya punya murid itu sangat senang matematik. Dia bilang, "Pak, kalau mau lebih presisi pakai logaritma." Oh, gimana caranya? Begini-begini. Ya sudah saya ikutin. Tapi tetap saya sampai hari ini nggak mau ngitung pakai logaritma. Saya hafalin aja 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160. Selesai. Karena seluruh grafik equalizer di dunia ini itu paling sempit bandwidthnya 1/3 oktav. Tidak ada yang 1/4 oktav, 1/5, 1/6, 1/7 itu tidak ada. Kalau ada pasti bentuknya menjadi digital, bukan analog. Ada yang tahu mengapa? Karena 31 band saja sudah sepanjang ini. 31 buah frekuensi itu sudah sepanjang ini, dimana kita tahu dari ujung sini sampai ujung sini itu pasti 19 inch panjangnya. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Karena lubang ini itu pas masuk ke rack system. Rack system ya, Pak ya. Yes. Semua alat profesional audio itu panjangnya itu pasti 19 inch. Kita sebut one rack system, satu rack. Satu rack system itu 19 inch, sedangkan tingginya kita sebut unit. Mungkin ini 3 unit maksudnya ini. Ini adalah one rack, one U. Satu rack system, satu unit. Mulai ini ya, mulai pusing ya.
Saya bikin pusing lagi ya. Berarti dari 100 berarti dari 100 sampai 160 berapa oktav? Dari 100 sampai 160 berapa oktav? Ada yang berani jawab? 2/3 gitu. Bagus banget. Bagus banget. Berarti dari 100 sampai 250 berapa oktav? Ayo. 100 sampai 250 berapa oktav? 1/1/3. Asik. Bagus. Mantap, mantap. Mantap. Ikuti rumus Pak David. Mantap, mantap. Saya jangan disalah-salahin sama orang loh ya. Saya udah banyak yang ini loh, banyak yang menentang. Ah, Pak David mah kebanyakan teori katanya gitu. Bukan Sebenarnya berpikir simpel, Pak. iyalah, kalau bisa bikin simple kenapa mesti complicated ya? Kalau bisa cari yang gampangnya kenapa yang susah-susah? Nah, masalahnya kita kalau mau Kan Pak, maju, kalau lagi praktek kan mendingan langsung itu Pak. Ngitung-ngitung pakai itu logaritma. waduh janganlah, nggak pernah ada yang hitung-hitung gitu, bahkan nggak Iya, serius ya, serius. iya. Saya sekarang saya buka aja. Ini kita belajar mengapa kita harus begini. Maksudnya supaya basicnya kita kuat gitu loh. Kalau kita dasarnya kuat, basicnya kuat, maka mudah-mudahan itu berkembangnya menjadi mudah. Ya, kita harus belajar dari yang susah dulu Pak. Iya, segala sesuatu kalau kita belum tahu ya, belum ada yang menerangkan, Iya. akan menjadi sulit, betul nggak gitu loh. Tapi Ya, begitu ngerti. begitu kita tahu bahwa oh ternyata ya ampun, Ya, gampang. tombol ini tuh harus ditekan supaya tidak mendengung. Oh ya, oh ternyata gampang kan gitu jadinya. Iya. Yang tadinya sulit sekarang jadi mudah gitu loh ya. Jadi nanti pembicaraan malam ini itu sudah direcord oleh Siana, oleh Ibu Siana. Nanti akan saya upload. Ada Pak Daniel juga harusnya ya. Iya, ada Pak. Tapi tadi yang merecord Bu Siana kalau nggak salah. Ya. Nanti tolong di email ke saya, nanti saya yang upload ke YouTube. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa berguna bagi yang lain. Gitu. Tapi ya intinya kita sudah belajar sesuatu dan pelajaran ini bukan semata buat kita jadi apa ya? Jadi membanggakan diri gitu loh. Sama sekali bukan untuk itu. Sama sekali juga bukan untuk apa ya? Kadang-kadang karena kita sudah tahu terus kita ngomong, alah kamu itu main gitar aja belum tahu senar nomor 5 frekuensi berapa udah berani-berani ngomong audio. Nah jangan gitu ya, kita cari musuh itu kalau begitu. Kita cari teman saja. Gitu. Kalau ada gitaris yang gitarnya fals ya kita kasih tahu pelan-pelan gitu loh. Dek, tolong gitarnya di stem dulu dong. Emang kenapa? Kalau menurut saya gitarnya fals deh. Emang kamu pemain gitar? Enggak, harusnya pemain gitar yang tahu gitarnya dia fals. Harusnya pemain piano yang tahu bahwa piano akustiknya fals. Harusnya pemain drum yang tahu bahwa tuning drumnya bunyinya tidak bagus. Bukan kita. Kita orang profesional audio sebenarnya kita menerima bunyi yang sudah matang, bunyi itu yang kita sebarkan ke jemaat dalam hal ini. Apalagi untuk streaming ya. Jadi saya mau nggak mau sifatnya ini mesti lebih ke streaming. Mengapa? Karena sepertinya streaming, kebaktian streaming atau kondisi streaming ini akan menjadi kebutuhan lumayan lama ini kalau caranya begini. Karena bepergian sudah sulit, penerbangan apalagi.
Tapi tetap saya tanggal 14 saya akan terbang ke Pekanbaru. Mohon bantuan doanya juga supaya tidak ada problem-problem. Karena ada sertifikasi untuk sound engineer atau penata bunyi di Pekanbaru. Oke, terima kasih semuanya malam ini. Ya. Mungkin ada yang bersedia menutup dalam doa. Ntar kalau saya minta, ntar disangkanya nembak. Gak enak. Silakan. Pak, saya Pak. cukup dok. Oh, udah, sudah. Oh, silakan. Ya silakan Pak, udah nggak apa, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik ya Tuhan buat setiap kami. Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami boleh belajar di sound system untuk kebutuhan gereja ya Tuhan. Terima kasih buat Pak David Klein yang sudah mengajar kami. Biarlah Tuhan memberkati di dalam segala pekerjaan dan usahanya Tuhan. Berkati kesehatannya, Tuhan memberkati. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak David. Ya, sampai hari Kamis ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sampai hari Kamis. Terima kasih Pak. Matur istirahat. Terima kasih. Saya N ya.